Setelah diklarifikasi, diulang. Setelah diklarifikasi, aduh salah lagi. Diulang lagi yang dia. Halo teman-teman, kali ini kita akan bicara tentang tanah dan keberlangsungan hidup. Tanah adalah salah satu unsur utama dari kehidupan. Selain tanah, ada udara, air. Nah, ketiga unsur inilah yang membentuk dan membuat makhluk-makhluk hidup yang di atas bumi tetap hidup, terutama manusia. Karena manusia bahkan diciptakan dari tanah. Tanah dan keberlangsungan hidup ini kita akan bagi-bagi menjadi 4 bagian. Pertama, kita akan bicara tentang peran tanah. Kemudian peran organisme tanah. Selanjutnya proses pembentukan tanah. Dan terakhir, komponen pembentuk tanah. Peran tanah, teman-teman, pertama adalah tempat hidup hewan dan bakteri. Hewan dan bakteri dengan tanah ini saling berbagi, saling menyumbang untuk kehidupan. Yang kedua, peran tanah juga adalah untuk menunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Penyedia keperluan manusia, seperti kita ketahui, bahan-bahan makanan yang dimakan oleh manusia itu berasal dari tanah. Peran tanah juga adalah sebagai penyedia dan penyaring air. Selanjutnya, kita akan bicara tentang peran organisme tanah. Peran organisme tanah ini terdiri dari 6 bagian. Pertama, decomposer. Fungsinya mengurai bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Yang kedua, reaksi kimia dalam tanah. Beberapa bakteri membantu mengurai bakteri organik kompleks menjadi senyawa yang dibutuhkan tumbuhan. Contohnya, Nitobacter dan Mycorrhiza. Yang ketiga, pengurai polutan dalam tanah. Yakni organisme tanah mampu mengurai polutan dalam tanah. Keempat, pencegah penyakit tanah. Organisme tanah mampu melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Yang kelima, pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Aktivitas biologi organisme tanah berpengaruh dalam membentuk buturan-buturan penyusun tanah sehingga menentukan tekstur tanah. Yang keenam, pengatur kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah. Lalu seperti apa proses pembentukan tanah?